Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, di sini saya Sigit Arianto, NIM C0C0 18030 dari Prodi Akuntansi B. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari makalah saya, yaitu konsep dan pencatatan dan kewajiban jangka pendek. Baiklah, masuki pembahasan yang pertama, yaitu akuntansi utang pajak PPh pasal 21 atas pembayaran gaji karyawan. FKV sampai dengan 50 juta, tarif PPh-nya 5%. 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif PPh 21 pasal 17-nya 15%. 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif PPh 21 pasal 17-nya 25%. Di atas 500 juta, PPh 21 pasal 17-nya yaitu 30%. Pemberi kerja jika dicatat dari posisi pemberi gaji maupun sejenis yang menjadi penghasilan karyawan merupakan beban biaya bagi perusahaan atau expense. Pembagian gaji untuk mendapatkan penghasilan kena pajak dilakukan dengan cara akrual basis, artinya gaji bulan Desember yang dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya menjadi biaya bulanan Desember. Penerima kerja jika dicatat dari posisi penerima kerja, gaji karyawan dan sejenisnya diakui sebagai penghasilan sebesar nilai kotor atau belum dikenakan dengan pajak penghasilan dalam jurnal PPh 21. Akuntansi utang pajak PPh pasal 23 atas bunga pinjaman yang bisa ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 berikut. Pertama, badan pemerintah subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23. Objek PPh 23 ada dividen, bunga, royalti, hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Selain kepada orang pribadi, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan baru. Tarif PPh 23. Tarif pajak atas objek pemotongan PPh pasal 23 adalah 19% atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah ataupun sejenisnya. Kemudian, untuk objek pajak, sewa, penghasilan lain, serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong PPh pasal 21 dikenakan tarif 2%. Akuntansi utang pajak PPh 23 atas sewa, tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Tarif 2% jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Akuntansi utang pajak PPh 26 SPLN. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia berdasarkan PMK RI nomor 9/PMK.03 2018 tentang SPT. Pelaporan SPT PPh pasal 26 wajib e-filing sejak 1 April 2018. Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%, namun jika mengikuti tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, maka tarif dapat berubah. Akuntansi utang pajak atas misel dan dividen. Demikian halnya dengan utang, pajak menunjukkan liabilitas perpajakan yang belum dilunasi pada posisi akhir periode laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Pajak terutang yang harus dibayar sendiri atau terutang pajak sebagai akibat pemotong atau pemungutan pajak harus disetorkan ke kas negara dalam batas waktu yang ditetapkan dalam undang-undang pajak dan atau aturan pelaksanaannya. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Siang.